Mau sampai kapan kita sadar? Kata-kata yang telah kita ucapkan membuat mereka terbangun di tengah malam, menangis akibat ucapan kita yang menyakitkan. Mereka sakit, tidak mau makan karena beratnya pikiran dari sikap anaknya yang menjengkelkan. Sikap kita kepada orang lain lembut, ramah, sopan, murah senyum. Namun ke ibu, ke ayah kita beringas. Ke mereka kita kasar, banyak mendebat, mata melotot, gampang membentak. Sampai kapan seperti itu? Tidakkah kita perhatikan rambutnya kini memutih, kulitnya berkerut, wajahnya meredup, punggungnya bongkok, penglihatan dan pendengarannya tidak sempurna? Tegakkah kita sakiti mereka dalam kondisi yang lemah seperti itu? Mungkin saja saat kita bentak mereka di hadapan kita terlihat sabar, namun di belakang kita mereka menangis. Saat kita keluar rumah dalam keadaan marah sambil banting pintu, nendang pagar rumah, tidak pamit, tidak salam, mereka itu gelisah. Kita perlakukan mereka seperti seorang pembantu yang entengnya kita menyuruh mereka melayani semua kebutuhan kita. Mencuci pakaian, mencuci piring, menyiapkan makanan, menyapu halaman. Sadarkah bahwa itu adalah dosa besar? Bukankah kita menjadi orang yang sukses, bisa sekolah, tamat kuliah, kerja di perusahaan ternama, menjabat di instansi yang tinggi? Kan bukan karena tetangga kita, bukan karena teman kita, tapi karena doa mereka, karena jerih payah yang diperoleh dengan kerja keras. Ada yang petani, disibukkan dengan ladang dan cangkulnya. Ada orang tua yang menjadi guru, disibukkan dengan kenakalan murid-muridnya. Ada pegawai yang disibukkan dengan tugasnya walaupun sering dimarahi oleh atasannya. Ada pedagang yang disibukkan dengan barang niaganya. Bahkan ada di antara mereka yang terpaksa menjual harta warisannya, menghutang walaupun malu. Bahkan ada di antara mereka yang rela mendekam di penjara. Untuk apa? Biaya kebutuhan anaknya, biaya kebutuhan kita. Hingga suatu saat ketika kita menjadi sarjana, ketika kita menjadi orang sukses, mereka tetap menjadi seorang petani, mereka tetap menjadi seorang pedagang, mereka tetap menjadi seorang buruh. Anda di luar negeri, Anda di Dubai, Anda di Malaysia, Anda di Singapura, Anda di Jakarta, Anda di Jerman, orang tua kita di kampung. Anda berada di rumah bertingkat, orang tua kita di gubuk lama. Mungkin saat ini kita bahagia, tapi terpikirkah oleh kita bahwa orang tua kita bahagia seperti kita? Mungkin saat ini kita sedang enak makan, tapi terpikirkah oleh kita bahwa orang tua di sana mungkin sedang nahan lapar? Mungkin saat ini kita tertawa, tapi terpikirkah bahwa orang tua di sana bisa jadi sekarang itu merintih kesakitan menahan penyakit di rumah sendiri? Ada direktur nelpon langsung diangkat walaupun sudah tengah malam. Orang tua berkali-kali nelpon, Anda reject. Mau sampai kapan seperti ini? Selagi mereka masih ada, perlakukanlah mereka seperti seorang raja. Sebelum suatu saat, di saat kita mengingat jasa mereka, namun mereka sudah tidak ada lagi bersama kita, itulah penyesalan terbesar sepanjang hidup Anda di dunia. Yang sudah tidak bersama kita lagi, jangan bebani mereka dengan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Angkatlah tangan kita, bangunlah di tengah malam, mintakan ampunan, mohonkan keselamatan, agar Allah menyejukkan pembaringannya di alam barzah sana.